Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali di channel Info Gadget. Ya, pada video kali ini ya kita bakalan meneruskan video yang kemarin, dimana kita kemarin sudah unboxing ya dan review secara singkat. Dan pada video kali ini kita akan mereview secara full ya, akan melihat apa saja fitur yang dimiliki oleh HP Infinix Hot 30i ini ya. Dan ini sudah saya coba beberapa hari dan sehingga saya cukup tahu untuk beberapa fiturnya dan cukup paham ya. Yang pertama kita akan menilai dari user experience ya, atau pengalaman penggunanya. Untuk pengalaman pengguna sih menurut saya HP ini cukup enak ya. Dari bodinya juga tidak terlalu besar dan tidak kekecilan juga, cocok lah ya. Dipegang tangan juga enak, dimasukin ke kantong juga nggak terlalu besar-besar juga, ya masih enak lah gitu ya. Dan untuk layarnya dia juga sudah support brick otomatis, jadi layarnya itu bisa terang sesuai dengan kondisi keadaan di sekitar. Itu adalah salah satu fitur yang simple tapi cukup berguna ya. Nah, selain itu fingerprint yang ada di bagian kanan ini cukup enak juga. Jadi biasanya kalau HP rata-rata HP sekarang ya, itu fingerprintnya ada di belakang pakai jari telunjuk. Nah, sedangkan untuk Infinix Hot 30i ini dia menggunakan fingerprint yang ada di bagian kanan yang langsung tersambung atau langsung menyatu ya dengan tombol power. Nah, itu untuk user experience-nya. Sedangkan untuk performanya ya, kemarin sudah tak tes ya di Antutu Benchmark. Jadi kita bakalan cek. Dan di sini untuk skor Antutu Benchmark-nya ya, Infinix Redmi Hot 30i ini dia mendapatkan skor 158 ribuan ya, dan itu cukup lumayan oke. Dan untuk spesifikasi lengkapnya ya, kita langsung saja cek di aplikasi AIDA 64 ya, yang kemarin sudah sempat saya download juga. Untuk sistemnya Infinix Hot 30i ini dia menggunakan Android 12 ya, dengan chipset dia menggunakan dari MediaTek dengan seri 6765 ya untuk chipsetnya. Dan RAM yang terpasang ini, yang dimaksud RAM adalah RAM fisik ya, sedangkan kalau yang tertulis di dashboardnya kan ini kan RAM fisik plus extended RAM ya, jadi 8 RAM itu kayak RAM virtual seperti itu. Bagi kalian yang sudah biasa buat routing HP pasti paham dengan yang namanya ZRAM ya, atau RAM virtual, itu sudah hal yang wajar. Dan RAM total yang tersedia sekitar setengahnya, jadi cukup boros RAM juga ya ini. Ini tidak menjelaskan apapun ya, baru sistemnya saja sudah memakan hampir 4 GB. Dan untuk chipsetnya di sini dia menggunakan MediaTek Helio G37 dengan seri MT6765 ya. Dengan arsitekturnya dia menggunakan 8 core ya, Cortex A53, yang dimana di sini yang 4 core itu berjalan di kecepatan 2300 MHz, dan yang 4 core lagi dia berjalan di maksimal 1800 MHz. Jadi dari 8 core tersebut dia tidak sama ya untuk clock speednya ya. Dan untuk layar resolusinya adalah HD Plus 720 x 1612 dengan ukuran layar 68 mm x 152 mm atau 6,5 inch ya. Sedangkan kepadatan pikselnya adalah 269 dpi. Dan menurut saya ini adalah salah satu kekurangannya ya, karena hanya dengan kepadatan sekitar 269 dpi ini gambarnya bisa dibilang kurang jelas banget ya, kurang padat gitu. Berbeda dengan beberapa HP yang sudah saya miliki, dimana kepadatannya itu minimal di 300 dpi, dan ada juga yang 400 dpi, itu gambarnya cukup enak ya. Sedangkan untuk refresh rate di sini terbaca 60 Hz. Dan sekedar catatan ya, untuk refresh rate-nya untuk layarnya kita bisa men-setting sebenarnya, karena di sini disetting di auto, jadi dia bakalan menyesuaikan. Jika memang dia membutuhkan hash rate 90 Hz, dia bakalan otomatis pindah ke 90 Hz. Tapi jika tidak terlalu diperlukan di 90 Hz, dia bakalan otomatis balik ke 60 Hz seperti ini ya. Jadi ini ada dua pilihan, tapi bisa disetting manual juga ke 90 dan 60 Hz nya. Sedangkan untuk baterainya dia memiliki kapasitas sekitar 5000 mAh, dan di sini kapasitas saat ini 3200 mAh ya, artinya baterai yang tersisa. Oke, sedangkan untuk sensor dan yang lain juga bisa dibilang cukup lengkap ya. Ya meski tidak lengkap-lengkap
banget ya, maklum karena ini HP-HP kelas menengah ke bawah dengan harga 1 jutaan itu sudah cukup oke lah. Tapi sudah ada yang namanya giroskop ya, bagi kalian yang suka bermain game-game FPS seperti PUBG Mobile atau mungkin Free Fire ya. Ini giroskop mungkin sedikit bisa membantu, sedikit. Adapun untuk kemampuan gamingnya nanti bisa kita bahas lagi ya. Dan mungkin itu aja ya untuk keterangan singkat tentang sistem dan performa. Lalu bagaimana dalam tes yang sesungguhnya, yaitu faktanya ketika kita menggunakan untuk pekerjaan real ya, misal untuk gaming. Oke, di sini saya hanya akan membahas beberapa game karena jujur saja saya sedikit kecewa dengan HP ini ya. Karena dari speknya saja sepertinya saya ekspektasinya itu sudah tinggi gitu, dengan RAM 8GB minimal ya, dan 16GB untuk ekspansi lagi, dan kemampuan chipset yang terbilang baru ya, yaitu menggunakan MediaTek Helio G37. Tapi untuk kemampuan gamingnya sendiri menurut saya sangat mengecewakan. Jadi jika Anda membeli HP ini dan niatnya untuk gaming yang lancar, kemungkinan Anda akan sedikit kecewa sebagaimana saya. Di sini saya akan mencontohkan satu game saja ya yang full, yaitu Mobile Legends. Di sini bisa Anda lihat bahwa untuk game Mobile Legends dia hanya bisa menyentuh di resolusi HD ya, HD high ya. Sedangkan untuk Ultra dia belum mendukung. Padahal ini adalah chipset yang termasuk baru ya. Sedangkan jika kita men-setting untuk permainan real nyata, jika kita setting ke settingan high semua, itu sepertinya kurang enak banget gitu, rada delay gitu. Jadi kalau kita menyentuh atau mengeluarkan skill itu seperti ada delaynya beberapa milidetik, sehingga skill yang keluar tuh kadang telat. Dan jujur saja selama saya mencoba HP ini untuk gaming ya, terutama main Mobile Legends, saya sering lost track dan itu membuat saya sangat-sangat kecewa. Ya mungkin karena kebiasaan saya menggunakan HP yang responnya lebih cepat ya. Bahkan menurut saya HP saya yang lama yang biasa tak gunakan untuk main game sehari-hari, yaitu Advan GX, itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia dari, walaupun hash rate-nya baru 60 Hz dan menggunakan chipset lawas yaitu Unisoc Tiger T816, itu termasuk chipset lawas ya, tapi untuk segi gaming itu tidak kalah sama sekali ya. Bahkan untuk settingan Mobile Legends dia kuat, ada settingan ultranya itu aktif, sedangkan untuk HP ini tidak. Jadi cukup mengecewakan menurut saya, karena dari permainan Mobile Legends saja sudah seperti itu penilaian saya. Jadi saya tidak berekspektasi terlalu tinggi untuk permainan lain, kemungkinan juga sama 11-12 ya. Dan satu lagi problem, selama pengetesan untuk bermain game Mobile Legends, jika saya setting di settingan high semua, rata kanan misal, itu baru bermain satu game, di pertengahan game biasanya akan ada pesan HP terlalu panas atau frame rate ngedrop, dan kita disuruh untuk menurunkan resolusi gambarnya atau frame rate-nya, dan itu cukup mengecewakan. Sedangkan untuk PUBG Mobile di sini saya akan menyontohkan saja di bagian settingan yang bisa kita pilih untuk PUBG Mobile. Di sini juga sangat mengecewakan sekali ya. Kita hanya mendapatkan dua pilihan ini, yaitu battery save dan settingan yang biasa ya. Jadi untuk settingan yang lain seperti HD ke atas itu kita tidak bisa karena belum support memang ya. Dan itu sangat mengecewakan sekali. Jika Anda adalah pemain PUBG Mobile, sepertinya Anda harus menghindari membeli HP ini dulu ya, kalau memang niat Anda untuk bermain gaming. Tapi mungkin atau memang saya yang salah download atau gimana, nggak tahu juga. Tapi itulah yang saya dapatkan. Sedangkan untuk game terakhir ya, FF, kita lihat settingannya saja. Kalau untuk FF di sini settingannya lumayan, tapi bisa dibilang ya belum full rata kanan ya. Hanya di settingan high untuk FPS-nya. Sedangkan untuk grafiknya dia masih kuat di ultra. Tapi ya dengan pesan-pesan yang selalu muncul bahwa akan membuat baterai cepat boros dan HP cepat panas sehingga framenya bakalan ngedrop. Tapi kalau menurut pengalaman saya selama memainkan Mobile Legends, jika hanya untuk game Mobile Legends saja seperti itu, gampang ngedrop dan cepat panas, apalagi untuk game yang lain yang sekiranya membutuhkan kinerja lebih tinggi gitu ya. Jadi mungkin pesan saya untuk Anda yang bertujuan membeli HP ini dan niatnya untuk gaming, sebaiknya dipikir-pikir dulu ya. Mungkin Anda bisa memilih HP lain yang memiliki kemampuan gaming yang lebih bagus dengan harga yang setara. Dan untuk yang kedua kita tes tentang kamera. Nah, di sini saya cukup senang untuk bagian kameranya ya. Kameranya di sini cukup
lengkap untuk fitur-fiturnya ya, AI cam, dan kamera belakangnya itu dual kamera menggunakan 20 megapiksel. Dan di sini kita diberi pilihan di bagian menu kamera ya. Kita bisa memilih HDRA biasa, atau kalau kita ingin mengaktifkan 50 megapiksel, kita tinggal pencet pada bagian 50 megapiksel, ya kan? Ini mungkin seperti fitur di HP Xiaomi Redmi Note 7 saya, dimana dual kamera 50 megapiksel yang dibawa oleh HP ini itu bukan real 50 megapiksel ya, melainkan 50 megapiksel tapi dengan bantuan software, alias di sini dia menggunakan istilah AI cam ya. Jadi untuk resolusi asli kameranya itu bukan 50 megapiksel, kemungkinan 12 megapikselan seperti di Redmi Note 7 ya. Tapi karena dia memiliki software yang bisa mengolah hingga kualitasnya ya mungkin setara 50 megapiksel, maka di sini kita diberi pilihan 50 megapiksel atau kita matikan di 50 megapikselnya ya. Karena kalau kita menggunakan kemampuan 50 megapiksel, dia dalam mengolah gambar juga semakin lambat. Jadi kita membutuhkan mungkin sejenis tripod seperti itu ya, atau penahan biar tidak goyang ketika dalam pemrosesan gambar, sehingga gambarnya tidak buram. Dan di sini Anda bisa melihat ada gerak lambat. Di sini jika kalian ingin membuat video-video gerak lambat, tapi kemungkinan untuk resolusi kamera yang digunakan untuk gerak lambat itu mungkin yang 2 megapiksel ya, tidak bisa resolusi yang tinggi-tinggi sekali. Dan untuk video ini juga cukup saya sukai karena videonya cukup jernih dan bagus, dan pernah saya coba untuk merekod membuat konten dengan kamera ini ya, dan hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Itu dengan bisa dibilang dengan pencahayaan yang cukup minim ya. Jadi bisa dibilang untuk hasil kameranya untuk video itu cukup bagus, bahkan dalam kondisi cahaya yang minim ya. Dan untuk mode cantik ini kemungkinan ini yang mengandung efek-efek sangat cocok buat selfie ya, bagi kalian yang suka selfie dan pamer di media sosial. Dan ini adalah untuk bentuk potret. Dan di sini ada pemberitahuannya ya, jarak 2 meter dari subjek. Jadi ini ada kayak instruksi bantuannya jika kalian ingin membuat foto potret yang bagus ya. Dan untuk tembakan air ini seperti fitur-fitur kamera yang ada efek-efeknya seperti itu ya. Ya pakai kacamata atau boneka dan sejenisnya. Intinya untuk kameranya cukup saya suka karena hasilnya juga bagus. Jadi jika Anda termasuk salah satu konten kreator ya yang hanya bermodalkan HP, maka HP ini cukup recommended menurut saya, karena dari segi fiturnya di kamera cukup mendukung bagi Anda sebagai konten kreator, dan hasilnya juga cukup memuaskan menurut saya seperti itu. Saya tidak melebih-lebihkan ya, karena saya juga mencoba. Untuk hasilnya foto baik di luar ruangan itu cukup bagus dengan pencahayaan yang cukup. Tapi jika Anda ingin foto di dalam ruangan dengan bahkan yang terbilang gelap, itu hasilnya juga cukup kelihatan. Maksudnya cukup kelihatan tuh ya jelas lah ya. Tapi walaupun tidak sesempurna itu, tapi minimal jelas dan kelihatan. Tapi jika ingin bagus, pastikan Anda memiliki pencahayaan yang cukup untuk foto ya. Dan untuk kemampuan RAM-nya di sini kemampuan dari HP ini kan yang dipamerkan itu 16 GB RAM, di mana dia menggunakan 8 RAM fisik dan 8 GB RAM virtual. Oke. Nah, dan untuk bagian RAM virtual ini akan sangat membantu sekali bagi Anda yang suka banget dengan multitasking, yaitu membuka banyak aplikasi sekaligus. Mungkin yang membuka Facebook, YouTube, Instagram, TikTok langsung bersamaan gitu. Jika RAM Anda kurang atau RAM Anda kecil, biasanya HP-nya akan nge-lag. Tapi selama pengalaman saya menggunakan HP ini untuk membuka banyak aplikasi sekaligus, untuk multitasking itu memang sangat cocok sekali. Nggak bakalan ada nge-lag-nya ya. Dan yang terakhir ya, untuk baterainya. Kalau menurut saya untuk kemampuan baterai HP ini, kalau menurut saya boros banget. Bisa dibilang boros. Kenapa? Karena saya mengetesnya kan untuk gaming. Biasanya kalau saya bandingkan dengan HP saya seperti Advan GX yang biasa saya gunakan, maka daya tahan dari baterai HP ini itu cukup di bawahnya, bahkan terpaut sedikit jauh ya. Jadi untuk baterainya bisa dibilang kalau Anda menggunakannya terus-menerus dan untuk penggunaan yang berat, dia bakalan cepat boros. Akan tetapi jika Anda hanya menggunakan sekedar biasa-biasa saja, ya sudah cukup lah untuk seharian. Dan jika memang dirasa kurang dan ingin mengirit baterai, Anda juga bisa mengaktifkan mode-mode hemat daya seperti ini.
Nah, di sini ada mode hemat daya, di mana di sini berguna untuk membuat baterai Anda lebih irit. Jadi semua fitur-fitur ini itu digunakan untuk membuat baterai Anda lebih irit dalam penggunaan dan secara otomatis ya. Dan yang terakhir masih kurang apa lagi yang belum kita bahas? Oh iya ya, untuk speakernya ya. Oke, kita cek, kita cari musik NCS ya untuk ngetes. Nah, kalau menurut saya untuk speakernya ini cukup bagus kalau dibandingkan dengan semua HP saya seperti Redmi Note 7 ataupun Advan GX yang saya miliki. Nah, menurut saya kalau untuk suara speakernya sudah cukup keras, cukup oke. Meski tidak bisa dibilang bagus-bagus banget. Jadi maklum ya, ini HP 1 jutaan. Jadi dengan kemampuan yang seperti ini itu juga cukup oke, karena jika dibandingkan untuk Advan GX yang barunya sekitar 1.800.000-an dan Redmi Note 7 yang 3 jutaan waktu itu. Ini udah cukup oke untuk kemampuan speakernya ya. Jadi semua sudah lengkap. Jadi kesimpulannya HP ini tidak cocok bagi Anda yang memang membeli untuk tujuan gaming. Kalau menurut saya, karena saya sudah terbiasa dengan HP yang responnya sedikit lebih cepat. Tapi jika Anda tidak terlalu bermasalah dengan sedikit delay-delay yang ada, it's okay. Tidak masalah, ini HP ini juga cukup enak buat gaming. Apalagi kalau Anda hanya sekedar gaming-gaming buat ngisi waktu aja ya. Bukan gamer aktif. Tapi jika Anda adalah seorang konten kreator, butuh kamera yang bagus, hasilnya oke ya kan, dengan berbagai fitur pendukungnya, dan HP ini cukup recommended banget, apalagi jika untuk daily driver yang suka membuka banyak aplikasi ya, dan kemampuan multitaskingnya juga cukup oke ya. Mungkin itu dulu untuk review kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.